Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. ولعلنا أن نذكر قصة حصلت في زمن من الأزمان لخزيمة بن ثابت رحمه الله وعكرمة الفياض، وهي قصة مؤثرة تحتاج منا إلى تركيز من أولها إلى آخرها. خزيمة بن بشر. Dan mungkin saja kita akan menyebutkan ada sebuah kisah yang pernah terjadi di masa lampau, yang kisah ini dialami oleh seorang yang bernama Khuzaimah bin Bishr bersama dengan Ikrimah al-Fayyad, yang di dalamnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. وذلك أنه كان في أيام سليمان بن عبد الملك رحمه الله من ولاة أمور المسلمين. Bahwa Khuzaimah bin Bishr rahimahullah adalah seorang yang hidup di masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik. كان في عهده رجل يقال له خزيمة بن بشر. Di masa pemerintahan Sulaiman ini ada seorang lelaki yang dikenal dengan nama Khuzaimah bin Bishr. وكانت له مروءة ونعمة حسنة وفضل وبر بالإخوان. Dan beliau ini Khuzaimah bin Bishr adalah seorang yang memiliki muru'ah, memiliki harga diri, dan memiliki kenikmatan yang baik, dan memiliki keutamaan, dan senantiasa berbuat baik kepada saudara-saudaranya. فلم يزل على تلك الحال من الإحسان والإنفاق والتبرع حتى احتاج إلى إخوانه الذين كان يتفضل عليهم فواسوه حينا ثم ملوه. Maka senantiasa beliau ini berada dalam kondisi seperti itu sampai kemudian satu hari beliau yang butuh kepada saudaranya. Jadi sebelumnya beliau yang berbuat baik kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, maka ada satu saat di mana beliau butuh kepada saudara-saudaranya agar mereka senantiasa memberi bantuan dan memberi pertolongan kepadanya. Maka saudara-saudaranya tersebut berupaya untuk membantunya sampai kemudian mencapai sebuah titik di mana mereka bosan untuk memberi bantuan kepada Khuzaimah tersebut. بعضهم كان يعطيه وينفق عليه وربما يعطيه دينا مرة ومرتين ثم ملوه وانقبضوا منه. Di mana ada sebagian mereka itu terkadang memberi bantuan kepada Khuzaimah dan ada yang memberi hutang kepadanya dalam beberapa waktu, lalu kemudian sampai kepada satu saat mereka semua merasa bosan untuk memberi bantuan kepada Khuzaimah sehingga mereka pun meninggalkan Khuzaimah dan tidak lagi memberi bantuan. Wa kana rajulan azizan nafs. Dan beliau ini adalah seorang yang memiliki jiwa yang mulia. Falamma laha lahu wa dhahara lahu taghayyuruhum minhu, maka ketika nampak bahwa teman-temannya tersebut, saudara-saudaranya itu tidak lagi telah terjadi perubahan pada mereka sehingga mereka tidak ingin membantunya, atamra'atahu wa jaa ilaiha wa kanat ibnata ammihi, maka dia pun mendatangi istrinya, dan istrinya adalah putri dari pamannya, yaitu sepupunya sendiri. Faqala laha ya ibnata am, maka dia pun mengatakan kepada istrinya, wahai anak pamanku, qad ra'aitu min ikhwani taghayyura, aku telah melihat dari teman-temanku, dari saudara-saudaraku terjadi perubahan. Wa qad azamtu ala luzumi baiti hatta ya'tiyani al-maut, maka aku bertekad untuk aku tetap tinggal di rumahku sampai kematian menjemput aku. Wa aghlaqa babahu alayhi, maka dia pun menutup pintunya. Wa aqama wa dhalla yataqawwatu mimma 'indahu hatta nafada wa intaha, dan dia hanya mencukupkan untuk memakan apa yang ada di dalam rumahnya hingga kemudian segala kebutuhan yang ada di rumahnya itu pun habis. Falamma intaha ma 'indahu baqiya ha'iran, maka ketika habis seluruh makanan yang ada di rumahnya, maka dia pun dalam keadaan bingung. Hadha man huwa? Ismuhu Khuzaimah bin Bishr. Siapa orang ini? Dia bernama Khuzaimah bin Bishr. Sayatina al-an syakhsun akhar ismuhu Ikrimah al-Fayyad. Maka nanti akan ada orang yang lain lagi
yang dia bernama Ikrimah Al-Fayyad. سموه الفياض لأنه كان كريما. Dan beliau disebut Al-Fayyad disebabkan karena beliau ini dikenal sebagai seorang yang mulia, yang senang berderma. وكان واليا على الجزيرة. Dan beliau ini adalah seorang gubernur yang diperintahkan untuk memimpin Al-Jazirah. فبينما هو جالس مع أصحابه من أهل البلد, maka ketika Ikrimah ini sedang duduk bersama dengan orang-orang dari penduduk negerinya في مجلسه, di majelisnya, لأنه كان واليا, karena dia adalah seorang penguasa, إذ جرى ذكر خزيمة بن بشر. lalu di dalam majelis itu terjadilah perbincangan seputar nama Khuzaimah bin Bishr ini. فقال إكرمة الفياض وما حاله. Maka Ikrimah Al-Fayyad kemudian bertanya, bagaimana keadaan dia? فقالوا صار من سوء الحال إلى حالة لا توصف. Maka mereka pun menjawab bahwa Khuzaimah bin Bishr ini dalam kondisi yang sangat buruk, ya, semakin buruk sampai dalam kondisi yang sulit untuk disifatkan. فأغلق بابه ولزم بيته. Maka dia pun menutup pintunya, lalu kemudian dia menetap untuk tetap tinggal di dalam rumahnya. فقال إكرمة الفياض فما وجد خزيمة بن بشر مواسيا ولا مكافيا. Maka Ikrimah Al-Fayyad pun bertanya, apakah tidak ada orang yang memberi bantuan kepadanya dan memberi kecukupan kepadanya? أي هذا الرجل الذي كان يعطي الناس أمواله لم يجد أحدا يكافئه ويقف معه كما كان يقف مع الناس. Yaitu orang yang dahulunya dia senantiasa memberi dan berderma kepada saudara-saudaranya, lalu kemudian ketika datang kondisi dia membutuhkan bantuan dari saudaranya, tidak ada seorang pun yang memberi bantuan kepadanya. قالوا لا. Maka mereka menjawab, tidak ada seorang pun. لم يجد أحدا يهتم به. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan keadaannya. فأمسك إكرمة الفياض أمسك الكلام وسكت. Maka Ikrimah Al-Fayyad beliau pun diam dan tidak melanjutkan pembicaraan. هل ذهب وانشغل بأمور الولاية والجزيرة؟ Apakah kemudian Ikrimah menyibukkan diri dengan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahannya? كلا. Tidak demikian. ثم لما كان من الليل, maka ketika di malam hari, عمد إلى 4,000 دينار. maka beliau pun datang untuk mengambil 4.000 dinar, 16,000 جرام من الذهب. yaitu 4.000 dinar itu 16.000 gram emas. لو جمعنا ذهب بالك بابان كاملا ربما لا يأتي إلى 16,000. Kalau seandainya kita mengumpulkan seluruh yang ada di Balikpapan ini untuk mengumpulkan sejumlah itu, mungkin kita tidak akan mendapatinya. شيء كثير جدا. Suatu yang jumlah yang sangat banyak sekali. أخذ 4,000 دينار وجعلها في كيس. Dia mengambil 4.000 dinar, lalu kemudian dia meletakkannya di dalam sebuah kantongan. في كيس واحد. Ya, dalam sebuah kresek kantongan. ثم أمر بإسراج دابته. Lalu kemudian beliau pun memerintahkan untuk mempersiapkan kendaraannya. وخرج سرا من أهله. Dan beliau pun keluar dari rumahnya secara diam-diam, meninggalkan keluarganya. وخرج معه غلام من غلمانه يحمل المال. Lalu beliau keluar bersama dengan gulam, ya, atau budak, yakni abd. Beliau keluar bersama dengan budak, salah seorang budaknya yang membantu dia untuk membawa harta tersebut. والي لجزيرة كاملة يخرج وحده في الليل. Dia seorang gubernur, pemimpin terhadap Al-Jazirah, kampung yang luas tersebut, namun beliau keluar sendirian tanpa ada yang mengawalnya. ثم سار حتى وقف بباب خزيمة. Maka beliau pun melakukan perjalanan sampai kemudian beliau tiba di depan rumah pintu Khuzaimah. فأخذ الكيس من الغلام ثم أبعده منه. Lalu kemudian beliau mengambil kresek itu yang berisi 4.000 dinar tersebut dari budaknya itu, lalu dia perintahkan budaknya untuk menjauh darinya.
وتقدم إلى الباب فدقه بنفسه. Lalu kemudian beliau datang ke depan pintu rumah Khuzaimah dan beliau sendiri yang mengetuk pintu rumah Khuzaimah itu. فخرج إليه خزيمة. Maka keluarlah Khuzaimah. فناوله الكيس. Lalu kemudian Ikrimah memberikan kepadanya kantongan tersebut. وقال أصلح به شأنك. Lalu kemudian kata Ikrimah, perbaiki kondisi dan kehidupanmu. فتناوله خزيمة. Maka Khuzaimah pun mengambil kantongan itu. فرآه ثقيلا. Maka ketika beliau mengangkatnya dan beliau merasa ini berat. ليس مثل هذا كبير. Jadi bukan seperti yang ada di sini. Besar kantongannya itu. فأخذه ووضعه. Ketika beliau mengambilnya dan beliau merasa berat, beliau letakkan kembali. من ثقله. Disebabkan karena terlalu beratnya. ثم أمسك لجام الدابة. Lalu kemudian Khuzaimah pun memegang tali kekang kendaraan orang itu. وقال له من أنت. Lalu kemudian Khuzaimah bertanya kepadanya, siapa kamu? جعلت فداك. Aku dijadikan sebagai tebusanmu. قال ما جئتك في هذه الساعة وأنا أريد أن تعرفني. Kata Ikrimah, aku tidaklah datang padamu pada waktu ini, malam yang gelap ini, ya, agar kemudian engkau tidak mengenal aku. رجل يريد تفريج الكربة لا غير. Beliau adalah seorang yang ingin menyelamatkan kesulitan yang dialami oleh Khuzaimah. Tidak ada yang lain. ولا يريد التفاخر. Dan beliau tidak ingin berbangga diri. لو أراد التفاخر لجاء بموكبه وحرسه وجنوده ومرافقيه. Kalau seandainya beliau ingin berbangga diri, maka beliau datang ke rumah Khuzaimah dengan kendaraan disertai dengan para pengawal dan dilihat oleh sekian banyak manusia. قال خزيمة فما أقبل أو تخبرني من أنت. Maka Khuzaimah pun mengatakan, saya tidak terima ini, atau engkau memberitakan kepadaku siapa kamu. قال أنا جابر عثرات الكرام. Maka Ikrimah pun mengatakan, saya adalah Jabiru Atharatil Kiram. Maksud dari Jabir Atharatil Kiram, maksudnya orang yang berusaha menutupi kekurangan, ya, dari orang-orang yang mulia. كما لو أن هناك رجل منا الآن جاء ووضع مالا عند شخص فقال له من أنت وهو لا يريد أن يخبره باسمه فقال له أنا كريم أو أنا لطيف أو أنا محب أو أنا خليل، أي يعطيه اسما عاما وليس اسمه وهي صفة من صفاته. Sebagaimana seorang ketika dia hendak berbuat kebaikan kepada orang lain, lalu ketika dia memberikan kepadanya sesuatu, dalam keadaan dia tidak ingin diketahui siapa jati dirinya, sehingga ketika dia ditanya, maka dia menjawab dengan jawaban nama yang bukan nama yang dia dikenal dengannya. Apakah dia mengatakan saya adalah orang yang mulia, atau dia mengatakan saya adalah orang yang cinta kepadamu, atau dia mengatakan saya adalah orang yang ingin berbuat baik kepadamu, atau dia menyebutkan nama yang sifatnya umum yang bukan nama yang dia dikenal dengannya. Qala ana Jabiru Atharatil Kiram. Maka seperti ini pula jawaban dari Ikrimah, kata beliau, saya adalah Jabiru Atharatil Kiram, yang berusaha menutupi kekurangan orang-orang yang mulia. Qala zidni. Maka Khuzaimah kemudian bertanya, tambah kepadaku jati dirimu. Qala la. Maka kata Ikrimah, tidak, yakfik hadzal ism, cukup nama ini yang kamu ketahui saja. Thumma madha. Maka Ikrimah pun meninggalkannya. Wa dakhala Khuzaimah bil kisi ila imra'atihi. Maka Khuzaimah pun masuk sambil membawa kantongan tersebut untuk menyampaikan kepada istrinya. Faqala laha abshiri faqad ata Allahu bil faraj wal khair. Maka Khuzaimah pun mengatakan kepada istrinya, bergembiralah engkau, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar dan kebaikan kepada kita. Walau kanat fulusan fahiya katsira. Kalau seandainya isi dari kantongan ini adalah uang, maka ini banyak sekali. Al-amwal sabiqan kanat dananir atau dinar min al-dhahab. Harta-harta yang berlaku pada masa itu adalah sifatnya dinar, yaitu dari emas. Wa kanat darahim min al-fiddah, atau dari dirham, yaitu dari perak. Aqal qimatan, yaitu lebih rendah nilainya. Wa kanat aflasan
أو فلوسا وهي من النحاس. Dan ada pula yang sifatnya aflas atau fulus, yaitu mata uang yang terbuat dari tembaga. الآن لو جاءك شخص بمال في صندوق مثل هذا. Kalau seandainya sekarang ini ada orang datang kepadamu sambil membawa harta dalam sebuah peti seperti ini. إن كان مالا من فئة 100,000 ربية. Kalau seandainya isinya itu adalah harta yang dari uang ratusan ribu rupiah, فهو كثير جدا. maka berarti yang di dalam peti ini banyak sekali. ولو كان من فئة 10,000 أو 5,000. Kalau seandainya dari recehan 10 ribuan, فهو كثير جدا. maka berarti banyak sekali. فهو كأنه يقول لها ولو كان من الفئات اليسيرة فهذا المال كثير جدا. Seakan-akan beliau mengatakan kalau seandainya yang ada di dalam ini dari mata uang yang paling rendah, ini banyak sekali jumlahnya. فقال لها قومي فأسرجي. Maka Khuzaimah mengatakan kepada istrinya, berdirilah kamu, maka nyalakanlah lampu. قالت لا سبيل إلى السراج. Maka kata istrinya, tidak ada lampu. إما أنها لا تستطيع الوصول إليه في الظلام وإما أنه غير موجود. Ya, apakah dia tidak mampu untuk menyalakan lampu tersebut atau memang tidak ada lampu di dalam rumahnya? فبات يلمسها طول الليل في الظلام وهو يلمسها. Maka di malam hari yang gelap itu, ya, Khuzaimah pun berada di malam hari itu sambil menyentuh dan memegang rasa yang kasar dari dinar tersebut, sambil dia tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, karena dia sudah merasa dia hanya dengan menyentuhnya, memegang dari uang dinar tersebut. فبات يلمسها طول ليلته فيجد خشونة الدنانير ولا يصدق. Jadi malam tersebut dia menginap dalam keadaan sambil memegang dari kondisi koin dari uang dinar itu, dalam keadaan dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. الدنانير كانت منقوشة نقشا معينا تلمسه وتحس به من خارج الكيس. Uang dinar itu, uang dinar dahulu itu ada apa itu? Ukiran-ukiran, ada ukiran-ukirannya yang memungkinkan bagi seorang untuk menyentuhnya walaupun dari luar kantongan dan kresek tersebut. فبات يلمسها في الليل وهو لا يكاد يصدق أن هذه دنانير. Maka di malam hari itu dia terus menyentuh dari koin-koin tersebut dalam keadaan dia tidak percaya bahwa uang itu adalah uang dinar emas. هذا خزيمة في بيته. Ini Khuzaimah di dalam rumahnya. الآن نأتي إلى عكرمة. Sekarang kita kembali kepada Ikrimah yang tadi memberikan harta itu kepada Khuzaimah. عكرمة انتهى من خزيمة. Ikrimah sudah selesai dari Khuzaimah, dia telah kembali ke rumahnya. رجع إلى بيته وإلى منزله وإلى زوجته. Dia sudah kembali ke rumahnya, dia kemudian kembali bertemu dengan istrinya. متى رجع؟ Kapan dia kembali? في آخر الليل. Di akhir malam. وزوجته افتقدته تبحث عنه لم تجده. Sementara istrinya di malam itu mencari-cari di mana keberadaan suaminya. سألت عنه لا خبر. Dan dia bertanya kepada para penjaga, orang-orang yang ada di sekitarnya, namun tidak ada berita tentangnya. إلا أنها أخبرت بركوبه منفردا. Hanya saja diberitakan kepadanya bahwa suaminya keluar sendiri, ya, di malam hari tersebut dengan mengendarai sebuah kendaraan. فارتابت لذلك. Maka akhirnya itu menimbulkan keraguan pada istrinya. وشقت جيبها. Maka dia pun marah sambil menyobek-nyobek pakaiannya, bajunya. ولطمت وجهها. Dan dia menempeleng pipinya. أين ذهب الآن؟ Kemana pergi suaminya itu? لأنه كل ليلة ينام عندها. Karena biasanya suaminya itu tidur bersama dengan istrinya. بعكس بعض الناس يستطيع أن يذهب إلى أي مكان ولا يفتقد. Berbeda halnya dengan kondisi sebagian orang, ya, dia bisa saja pergi di malam hari itu, namun istrinya tidak mencari-cari dia. عنده jalan. Dia hanya berjalan-jalan satu tempat ke tempat yang lain. فبعض الناس يدبر نفسه. Ada sebagian orang dia ngurusi dirinya sendiri. لكن هذا الرجل لما فقدته زوجته
وقعت في حالة عظيمة شديدة. Akan tetapi orang ini ketika istrinya mencarinya, maka dia mengalami suatu hal yang sulit, yang berat. فلما رآها على تلك الحال متغيرة, maka ketika suaminya melihat istrinya telah berubah kondisinya, قال لها ما دهاك يا ابنة عم, maka dia pun mengatakan kepada istrinya, apa yang menyebabkan engkau melakukan hal ini wahai anak pamanku? قالت غدرت بابنة عمك, maka istrinya pun mengatakan, engkau telah menipu aku wahai Ikrimah. غدرت Engkau يا telah menipu عكرمة, anak putrimu. غدرت يا عكرمة بابنة عمك. Sesungguhnya engkau wahai Ikrimah telah menipu putri dari pamanmu sendiri. قال وما ذاك, Kata Ikrimah, apa itu? قالت أمير الجزيرة ويخرج بعد هدأة الليل منفردا من غلمانه في سر من أهله. Lalu kemudian istrinya mengatakan, seorang penguasa gubernur Al-Jazirah, dia keluar di malam hari sendirian, ya. Lalu kemudian dia keluar dalam keadaan rahasia, meninggalkan keluarganya. والله ما يخرج إلا إلى زوجة أو سرية. Demi Allah, dia orang seperti ini biasanya tidak keluar kecuali kepada istri yang lain atau kepada budak perempuan yang lainnya. هكذا أكثرهن لا Maka تفكر إلا في هذا الباب. Begitulah kondisi kebanyakan para wanita, tidak memikirkan kecuali dalam permasalahan ini saja. قالت فخبرني فيما خرجت. Maka istrinya pun bertanya, istrinya pun berkata, beritakan padaku apa yang menjadi sebab engkau keluar. قال لقد علم الله قبل ذلك عند أن حلفت والله ما خرجت إلا لزوجة أخرى, قال لقد علم الله أني ما خرجت إلى واحدة منها. Maka Ikrimah pun sempat menjawab pertanyaan dari istrinya ini. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa aku tidaklah keluar untuk mendatangi salah seorang dari istri yang lain. كل ظنونك وشكوكك خاطئة. Semua persangkaanmu itu salah dan keliru. قالت فخبرني فيما خرجت. Maka istrinya pun bertanya, kalau begitu beritakan padaku kenapa engkau keluar? قال يا هذه لم أخرج في هذا الوقت وأنا أريد أن يعلم بي أحد. Maka dia mengatakan, wahai istriku, saya tidaklah keluar di waktu ini dan saya ingin ada seorang mengetahui tentang sebab mengapa aku keluar. يريد الله والدار الآخرة. Karena dia menginginkan Allah Azza wa Jalla dan kehidupan akhirat. يريد أن يكون جابر عثرات الكرام. Beliau hanya ingin menutupi kekurangan-kekurangan terhadap orang-orang yang memiliki kemuliaan. قالت لابد أي أن تخبرني. Maka istrinya pun tetap ngeyel dan mengatakan, kamu harus memberitakan kepadaku. قال فاكتميه إذن أي يكون سرا بيني وبينك. Maka suaminya pun mengatakan, kalau begitu sembunyikan berita ini, jangan sampai ada yang mengetahui, cukup ini menjadi rahasia antara aku denganmu. قالت أفعل. Maka istrinya mengatakan, saya akan melakukannya. هذا نادر في النساء. Dan ini jarang sekali terjadi pada para wanita. وليسمح لنا الأمهات. وليسمح لنا الأمهات. Ya, Maaf. kita minta maaf kepada para ummahat bahwa menjaga rahasia itu jarang sekali dilakukan oleh para wanita. تقول سرك في بئر. إذا أخبرتها Biasanya ya, seorang wanita mengatakan rahasiamu itu taruh saja di dalam sumur. إذا أخبرتها بسر ونبهت وحذرتها تقول اطمئن سرك في بئر. Iya. Ketika engkau memberitakan kepadanya dan mengatakan agar engkau merahasiakan, maka wanita itu mengatakan rahasiamu akan tersimpan di dalam sumur. أي أنها ترميه إلى عمق البئر فلا يطلع. Yaitu maksudnya dia akan melemparnya ke dalam sumur sehingga tidak akan muncul lagi dan tidak akan terungkap. ولكن المشكلة Akan tetapi yang menjadi permasalahannya, أن بعض النساء صديقاتها معها في البئر أصلا. bahwa ada sebagian wanita itu justru punya teman-teman di dalam sumur itu. وبعض النساء حافظات لأسرار أزواجهن وأهليهن وجميع ما يلقى عليهن. لكن هذه صفة انتشرت في النساء. Namun ada sebagian para wanita, mereka senantiasa menjaga rahasia-rahasia suaminya,
rahasia-rahasia yang harus disembunyikan. Namun kondisi seperti ini itu banyak di antara para wanita. Qala fala tukhbiri ahadan idzan. Maka Ikrimah mengatakan kepada istrinya, kalau begitu jangan engkau beritakan pada siapapun. Qalat af'al. Maka istrinya mengatakan, saya akan melakukannya. Fa akhbaraha al-qissata ala wajhiha. Maka akhirnya Ikrimah pun menceritakan tentang kisah apa yang beliau lakukan. Wa ma kana min qawlihi wa raddihi alayhi. Dan dia pun menceritakan tentang percakapan yang terjadi, apa dari yang diucapkan oleh Khuzaimah dan apa pula balasan yang dikatakan oleh Ikrimah kepadanya. Ay anna Khuzaimah tashaddada alayya wa talaba minni ismi fa akhbartuhu annani Jabiru atharatil kiram. Yaitu ketika Khuzaimah tetap memaksa kepadaku untuk menyebutkan siapa tentang jati diriku, maka aku mengatakan kepadanya, aku adalah Jabiru atharatil kiram. Thumma qala laha atuhibbina an ahlifa laki. Lalu kemudian Ikrimah berkata kepada istrinya, apakah engkau senang aku ingin bersumpah untukmu? Qalat la. Maka istrinya mengatakan tidak. Fa inna qalbi qad sakana ila ma dzakarta. Sesungguhnya hatiku sudah merasa tenang dengan cerita yang engkau sampaikan. Indama yakunu as-sidqu wal wafa'u baina az-zawjayn taqbalu az-zawjatu min zawjiha al-qawla biduni yamin. Maka ketika kejujuran itu ada di antara suami istri, maka seorang istri itu begitu mudah untuk menerima ucapan suaminya tanpa perlu dia diminta untuk bersumpah. عندما يكون الزوج لعابا وخداعا وماكرا هنا المصيبة وهنا تتعب الزوجة. Namun di saat seorang suami itu suka bermain-main dan suka melakukan tipu daya terhadap istrinya, maka disinilah muncul permasalahan. Terkadang seorang istri sulit untuk menerima ucapan suami. Zawjatuka tas'adu wa tatma'innu idza ghibta anha wa anta bil khair. Maka istrimu itu akan merasa tenang dan merasa tentram ketika dia tidak berada di sisinya, engkau tidak berada di sisinya. Wa yu'limuha wa yughdibuha an tudayyi'a awqataka wa saharaka wa laylaka bima la yanfa'. Dan dia merasa sakit dan dia merasa sedih ketika seorang istri itu menjadikan dirimu melakukan hal-hal yang tidak memberi manfaat bersamanya. Al-an nakhruj min 'ind Ikrimah wa zawjatihi. Khalas, dia saddaqatu wa intaha al-amr. Maka selesai apa yang terjadi antara Ikrimah dengan istrinya. Hadal mawdu' kulluhu baqiya al-an daqa'iq wa sayu'adhdhin al-fajr. Maka ini percakapan yang terjadi antara suami istri, ya, terjadi pembicaraan di antara mereka hingga mendekati waktu fajar. Khuzaimah lazal rubbama. Sementara Khuzaimah masih saja memegang-megang apa yang ada di dalam kantongan tersebut, menunggu pagi hari. Shallal fajr. Maka Khuzaimah pun mengerjakan salat subuh. Thumma asbaha. Lalu kemudian di pagi hari fasalaha al-ghurama alladhina yutalibunahu bil amwal. Maka di pagi hari beliau segera untuk menyelesaikan dan menutupi hutang-hutangnya yang sebelumnya beliau berhutang kepada mereka. Wa aslaha min halihi ba'da shiddatihi allati laqiyaha. Dan beliau memperbaiki kondisi kehidupannya setelah beliau merasakan sempit terhadap apa yang telah beliau alami. Thumma tajahhaza yuridu Sulaiman bin Abdul Malik bi Filistin. Lalu kemudian setelah itu Khuzaimah bersiap-siap untuk mendatangi Sulaiman bin Abdul Malik yang tinggal di Palestina. Amirul Mu'minin. Sulaiman adalah Amirul Mu'minin di Daulah Islamiyyah kamilatan. Di Daulah Islamiyah secara umum, secara menyeluruh. Kana ya'rifu Khuzaimah bin Bishr min qadim. Dia sangat mengenal siapa itu Khuzaimah bin Bishr dari sejak dulu. Falamma wasala ila Filistin wa waqafa bi babihi. Maka ketika Khuzaimah tiba di Palestina dan tiba di depan pintu gerbang daripada Amirul Mukminin tersebut, dakhala al-hajib fa akhbarahu bi makanihi. Maka al-hajib, yaitu pengawal, ya, yang biasa berjaga di depan pintu, dia pun masuk dan memberitakan kepada khalifah tentang kedatangan Khuzaimah. Wa kana mashhur al-muru'ah wal karam. Khuzaimah. Dan Khuzaimah adalah seorang yang dikenal masyhur dengan harga diri yang dia miliki.
وكان سليمان به عارفا. Dan Sulaiman mengenalnya. فأذن له فدخل. Maka Sulaiman pun mengizinkan kepadanya untuk masuk. دخل وسلم عليه بالخلافة يا خليفة المؤمنين. Nah, ketika Khuzaimah masuk, maka beliau pun mengucapkan salam kepada Al-Khalifah. قال يا خزيمة ما أبطأك عنا. Maka Sulaiman pun bertanya kepada Khuzaimah, wahai Khuzaimah, apa yang menyebabkan engkau lambat datang? قال سوء الحال. Maka kata Khuzaimah, kondisi buruk sedang dia hadapi. قال فما منعك من النهضة إلينا تأتي إلينا ونحن نعطيك. Lalu kemudian Sulaiman bertanya, apa yang mencegah kamu untuk datang kepada kami, lalu kami akan memberikan kepadamu? قال ضعفي. Maka Khuzaimah menjawab, kelemahanku. يعني تكلفة الطريق لا يملكها حتى يصل إلى فلسطين. Maksudnya beliau tidak punya bekal untuk bisa datang ke Palestina disebabkan karena beliau telah kehabisan harta. قال ففيما نهضت يعني كيف استطعت أن تصل إلينا الآن. Maka kemudian Sulaiman bertanya kembali kepadanya, lalu mengapa engkau bisa sampai ke sini? قال لم أعلم يا أمير المؤمنين بعد هدأة الليل إلا ورجل طرق بابي فكان منه كيت وكيت. Maka Khuzaimah pun menerangkan, saya tidak mengetahui wahai Amirul Mukminin, setelah di malam hari ada seorang lelaki datang mengetuk pintu rumahku, lalu kemudian yang terjadi begini dan begini. وأخبره القصة من أولها إلى آخرها. Maka dia pun menceritakan tentang kisah yang terjadi dari awal hingga akhir. قال له أمير المؤمنين سليمان وهل عرفته. Maka Sulaiman bertanya kepada Khuzaimah, apakah engkau mengenalnya? قال ما عرفته يا أمير المؤمنين. Maka Khuzaimah mengatakan, saya tidak mengenalnya wahai Amirul Mukminin. وذلك لأنه كان متنكرا. Hal ini disebabkan karena dia membuat dirinya tidak dikenal. وما سمعت منه إلا جابر عثرات الكرام. Dan saya tidak mendengar darinya kecuali dia mengucapkan Jabir Atharatil Kiram. قال فتلهف سليمان بن عبد الملك على معرفته. اشتاق. Maka Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah, beliau pun sangat berkeinginan untuk mengenal siapa orang ini yang menyebut dirinya Jabir Atharatil Kiram. وقال لو عرفناه لأعناه على مروءته. Dan beliau mengatakan, kalau seandainya kami mengenalnya, maka niscaya kami akan senantiasa memberikan bantuan kepadanya atas sikap muru'at dan harga diri yang dimilikinya. كان الملوك الصالحين إذا عرفوا من يفعل الخير يعينونه ويكرمونه. Dahulu orang-orang, para pemimpin-pemimpin yang saleh, apabila mereka mengetahui ada orang-orang yang baik, maka mereka senantiasa memberikan bantuan kepadanya. وكان سليمان هذا من أهل الخير والصلاح فيما يذكرون في سيره وتراجمه. Dan Sulaiman Amirul Mukminin ini termasuk di antara orang-orang yang baik, yang saleh, sebagaimana yang disebutkan di dalam sejarah tentang beliau. وأذكر أنني قرأت له بعض الحكم الجميلة. Dan saya mengingat bahwa saya sempat membaca dari tentang dia sebagian dari hikmah-hikmah yang indah yang datang dari beliau. ومن ذلك أنه قال عن اللواط. Termasuk di antara ucapan beliau ketika beliau berkata tentang hukum liwat, لولا أن الله ذكرهم في القرآن لما عقلت أو خطر ببالي أن رجلا يفعل ذلك برجل. Kata beliau, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan terjadinya perbuatan liwat itu di dalam Al-Quran, maka tidak akan terfikirkan dalam diriku bahwa ada seorang akan melakukan hal itu kepada orang yang sejenisnya. لقذارة ذلك في النفوس. Disebabkan karena sangat buruknya perbuatan itu di dalam jiwa-jiwa manusia. وعدم قبول الفطر له. Dan fitrah tidak akan menerima perbuatan itu. المهم أنه قال لو علمنا وعرفناه لأعناه على مروءته. Maka yang jelas di sini Sulaiman mengatakan, kalau seandainya saya mengetahui siapa orang itu, maka niscaya saya akan senantiasa memberikan bantuan kepadanya. ثم قال سليمان علي بقناة. Lalu kemudian Sulaiman Al-Khalifah mengatakan, datangkan kepadaku tinta. فعقد لخزيمة الولاية على الجزيرة على عمل عكرمة الفياض. Maka akhirnya Sulaiman Al-Khalifah menulis untuk menetapkan Khuzaimah menjadi gubernur
untuk menjadi gubernur yang memerintah wilayah Al-Jazirah, menggantikan kedudukan Ikrimah Al-Fayyad. Ikrimah diturunkan dari jabatannya. Wa Khuzaimah yamsiku makanahu. Khuzaimah yang menduduki kedudukan Ikrimah yang tadi yang memberikan kepadanya harta itu. Fa kharaja Khuzaimah taliban lil jazirati. Maka keluarlah Khuzaimah untuk mendatangi wilayah Al-Jazirah itu. Falamma qaraba minha, maka tatkala Khuzaimah mendekati wilayah tersebut, kharaja Ikrimah wa ahlul balad liliqa'ihi, maka keluarlah Ikrimah bersama dengan penduduk negeri itu untuk menemui calon pemimpinnya ini. Fasallama alaihi sarran, lalu kemudian Ikrimah pun mengucapkan salam kepadanya dengan penuh kegembiraan. Aw sara jami'an, lalu kemudian keduanya pun berjalan bersama ila an dakhala al-balad, sampai kemudian mereka memasuki negeri tersebut. Ikrimah yastaqbilu Khuzaimah wa yadkhulu bihi ila al-balad, maka Ikrimah menyambut Khuzaimah lalu masuk bersamanya ke dalam negeri tersebut. Fanazala Khuzaimah fi daril imarah, maka diturunkanlah atau diangkatlah Khuzaimah di tempat pemerintahan tersebut, di gedung pemerintahan itu, allati kana fiha Ikrimah, yang mana sebelumnya dipimpin oleh Ikrimah. Wa amara an yu'khadha Ikrimah fayuhasab, dan Khuzaimah memerintahkan agar kemudian Ikrimah ini diperiksa. Fahusib, maka dia pun diperiksa dengan hal-hal yang berkaitan dengan masa pemerintahannya. Al-an Khuzaimah sayamsiku jaziratan kamilah bi amwaliha wa aghradiha satuktabu alaihi fa idza intaha yusallimuha kamilatan. Maka sekarang ini Khuzaimah yang akan menjadi pemerintah di wilayah Al-Jazirah tersebut, di mana di masa pemerintahannya dia akan melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya dia segala tanggung jawabnya itu akan ditulis untuk diserahkan pada khalifah. فهو سيتحمل المسؤولية في كل شيء فيجب أن يحصر حصرا دقيقا ما الذي فعل الأمير الذي قبله. Maka Khuzaimah itu akan memikul tanggung jawab dalam segala sesuatu, sehingga beliau merasa berkewajiban untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemimpin sebelum beliau memegang jabatan tersebut. فلما حوسب إكرمة وجدت عليه فضول أموال كثيرة ليست موجودة مسجلة. Maka ketika Ikrimah diperiksa, maka ditemukan ada harta-harta yang keluar yang demikian banyak dalam jumlah yang besar yang sama sekali tidak disebut dalam catatan. فطلب خزيمة إكرمة بأدائها. Maka Khuzaimah pun memerintahkan kepada Ikrimah untuk mengganti sejumlah dari apa yang hilang yang tidak disebutkan dalam catatan tanggung jawab dalam masa pemerintahannya itu. Faqala Ikrimah ma li ila syai'in minha sabil. Maka Ikrimah pun mengatakan, saya tidak punya cara untuk menutupi hal apa yang kurang itu. Laisa indi minha syai'. Saya tidak memiliki apapun. Wala astati' an uwaffira laka wa u'tiyaka minha syai'. Dan saya tidak mampu untuk menyiapkan sejumlah apa yang disebutkan yang tidak tercatat itu untuk aku berikan kepadamu. Qala Khuzaimah la budda minha. Kata Khuzaimah, engkau harus menggantinya. Qala ma hiya indi. Maka Ikrimah mengatakan, harta itu tidak ada sama saya. Fasna' ma anta sani'. Silakan engkau lakukan apa yang harus engkau lakukan. Faba'atha wa umira bihi ila as-sijn. Maka Khuzaimah pun memerintahkan agar kemudian Ikrimah ini dipenjara. Falamma dakhala as-sijn ba'atha ilaihi man yutalibuhu. Maka ketika Ikrimah sudah dimasukkan ke dalam penjara, Khuzaimah memerintahkan ada orang untuk datang kepadanya dan meminta untuk menggantikan harta tersebut. Fa'arsala ilaihi inni lastu mimman yasunu malahu bi'irdihi. Maka kemudian Ikrimah yang dipenjara ini membalas utusan tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya aku bukanlah orang yang senantiasa menjaga hartanya untuk merusak kehormatannya. Lan uhina irdi wa nafsi min ajli mal fasna' ma syi'ta. Saya tidak akan menghinakan kehormatan yang aku miliki hanya karena harta. Silakan engkau berbuat apa yang engkau inginkan. Fa umira bihi fa qubbila fil hadid. Maka kemudian Khuzaimah memerintahkan
agar kemudian dia diikat, diborgol dengan besi وضيق عليه dan disempitkan borgolnya itu. وأقام كذلك على هذه الحال شهرا أو أكثر. Dan Ikrimah mengalami hal itu selama sebulan atau lebih dari jumlah tersebut. فأضناه ذلك وأتعبه وأضر به. Maka hal itu memberatkan kondisi Ikrimah dan memudaratkan beliau. وبلغ ابنة عمه ضره وتعبه ومشقته فأتعبها ذلك واغتمت لذلك. Yani zaujatuhu. Nah, ibnatu ammihi zaujatuhu. Nah, maka sampailah berita tentang kesulitan dan kemudaratan yang dirasakan oleh suaminya ini, sehingga dia pun merasa bersedih dan dia pun merasa sakit dengan penderitaan yang dia alami oleh suaminya di dalam penjara itu. ثم دعت مولاة لها ذات عقل. Lalu kemudian sang istri ini pun memanggil seorang wanita yang yaitu maulanya dia yang berakal. وقالت لها امضي هذه الساعة إلى باب الأمير. Lalu kemudian dia mengatakan kepada maulah ini, kamu sekarang berangkat saat ini ke depan pintu gubernur, yaitu pintu gubernur Khuzaimah. فقولي عندي نصيحة. Dan sampaikan kepadanya, saya memiliki nasihat. فإذا طلبت منك فقولي لا أقولها إلا للأمير خزيمة بن بشر. Maka apabila engkau diminta untuk menyampaikan nasihat tersebut, maka hendaknya engkau mengatakan, saya tidak akan menyampaikan nasihat ini kecuali langsung kepada gubernur Khuzaimah bin Bishr. فإذا دخلت عليه فاسأليه أن يخليك. Maka apabila engkau telah masuk bertemu dengan Khuzaimah, maka biar engkau minta kepadanya agar kemudian engkau hanya berdua dengannya. إذا أعطاك فرصة للكلام فقولي له. Maka apabila dia memberikan kesempatan kepadamu untuk berbicara, maka sampaikanlah kepadanya. ما كان هذا جزاء جابر عثرات الكرام. Ini sampaikan kepadanya, ini bukanlah balasan dari Jabir al-Atharatil Kiram yang telah memberikan kebaikan kepadamu. فقولي له ما كان هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك كافأته بالحبس والضيق والحديد. Maka sampaikan kepada Khuzaimah bahwa tidaklah demikian balasan dari Jabir Atharatil Kiram dari perbuatanmu. Engkau telah membalasnya dengan memenjarakan dia, lalu kemudian menyempitkan kehidupannya dan memborgolnya dengan besi. Qala fa fa'alat dzalik. Lalu kemudian maulah ini pun menjalankan apa yang dikatakan oleh istri dari Ikrimah itu. Falamma sami'a Khuzaimah bin Thabit qawlaha, maka ketika Khuzaimah mendengarkan ucapan dari wanita tersebut, qala wa sawatah wa innahu lahu. Maka Khuzaimah pun mengatakan, alangkah buruknya aku. Apakah dia yang dimaksud Jabir Atharatil Kiram itu? Hazina wa ghamma lidzalika huznan shadidan. Maka beliau bersedih dan beliau sangat merasa berat dengan kondisi tersebut. Wastaha hayaan kabira. Wastaha. Dan beliau sangat malu sekali. Qalat na'am huwa Jabir Atharatil Kiram. Maka wanita ini mengatakan, iya, dialah yang disebut Jabir Atharatil Kiram. قال فأمر من وقته أي خزيمة لما علم أن ذلك هو جابر عثرات الكرام الذي في السجن قال فأمر من وقته بدابته فأسرجت. Maka ketika Khuzaimah mengetahui pada saat itu bahwa itu adalah Jabir Atharatil Kiram, maka pada saat itu juga beliau memerintahkan untuk dibawakan kendaraannya, lalu kemudian beliau berangkat. وبعث إلى رؤوس أهل البلد فجمعهم. Lalu kemudian beliau mengutus di hadapan seluruh penduduk negeri dan mengumpulkan mereka. وأتى بهم إلى باب الحبس ففتح. Lalu kemudian beliau membawa penduduk negeri untuk dibawa ke depan pintu penjara tersebut, lalu kemudian pintu penjara itu pun dibuka. ودخل خزيمة ومن معه على عكرمة. Maka Khuzaimah pun dan yang bersamanya itu masuk untuk mendatangi Ikrimah. فألفى أي وجد عكرمة في قاع الحبس متغيرا قد أضناه الضر. Lalu kemudian Ikrimah
Khuzaimah mendapati Ikrimah berada di dalam penjara tersebut, telah mengalami perubahan yang drastis, di mana beliau mengalami kemudaratan. Falamma nadhara ilaihi Ikrimah wa ila an-nas, maka ketika Ikrimah melihat kepada Khuzaimah dan beliau pun melihat kepada manusia yang demikian banyak, ahshamahu dhalika wa nakkasa ra'sah, maka Ikrimah pun merasa malu dengan hal itu dan beliau menundukkan kepalanya. Ikrimah fi mawqifin muhrij jiddan min al-haya'i wat-ta'ab wan-nafsi. Ikrimah berada dalam posisi yang sangat memberatkan beliau karena beliau merasa malu dengan keadaan itu. Aqbala Khuzaimah hatta akabba ra'sahu faqabbalahu, maka datanglah Khuzaimah kepada Ikrimah sampai kemudian beliau memegang kepalanya lalu mencium kepalanya. Farafa'a Ikrimah ra'sahu, maka Ikrimah pun mengangkat kepalanya. Wa qala ma a'qaba hadha mink, maka Ikrimah pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan perbuatan ini? Dari ma alladhi taghayyara al'an fi al-wad' minka, apa yang berubah dari sikapmu sekarang ini? Anta sajantani qabla ayamin wal an ta'tiyani tuqabbil ra'si, mal amr? Sebelumnya engkau memenjarakan aku lalu kemudian menyiksa aku, sekarang ini kamu datang justru kamu mencium kepalaku, ada apa dengan hal ini? Qala karimu fi'alika wa su'u mu'amalatin wa mukafa'atin, kata Khuzaimah, kemuliaan perbuatan yang kamu lakukan dan buruknya balasan yang aku lakukan kepadamu. Karimu fi'alik dhalika al-kis, yaitu kemuliaan perbuatanmu, yaitu ketika engkau membawa kantongan yang berisi dinar itu. Wa su'u mukafa'ati laka, dan keburukan balasan yang aku lakukan kepadamu. Qala Ikrimah faghafara Allahu lana wa lak, maka Ikrimah mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kami dan engkau. Thumma amara Khuzaimah al-Haddad bil-Haddad fafakka al-qaid anhu, kemudian Khuzaimah memerintahkan kepada seorang untuk melepaskan borgol tersebut darinya. Wa amara Khuzaimah an yudha al-qaid fi rijlihi, lalu kemudian Khuzaimah memerintahkan untuk meletakkan borgol itu di kaki beliau sendiri. Faqala Ikrimah turidu madha, maka Ikrimah bertanya, apa yang kamu inginkan? Qala Khuzaimah uridu an yanalani min ad-dhurr mithla alladhi nalak, kata Khuzaimah, saya ingin mendapatkan kemudaratan seperti apa yang telah kamu dapatkan. Qala Ikrimah uqsimu alayka billahi alla taf'al, maka Ikrimah mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah, jangan engkau melakukan perbuatan itu. Fa kharaja jami'an ila an wasala dar Khuzaimah, maka mereka pun berdua keluar bersamaan sampai kemudian mereka tiba di rumah Khuzaimah. Fawadda'ahu Ikrimah wa arada al-insirafa ila zawjatihi wa ahlihi, maka Ikrimah pun mengucapkan selamat tinggal kepada Khuzaimah dan beliau hendak kembali bertemu dengan istrinya. Qala lahu Khuzaimah ma ana bibarih ma ana bitarikika an tadhhaba wahdaka ila ahlik, maka Khuzaimah mengatakan kepadanya, saya tidak akan meninggalkan kamu untuk kembali bertemu dengan keluargamu. Qala wa ma turid, maka Ikrimah bertanya, apa yang engkau inginkan? Qala ughayyiru min halika, maka Khuzaimah mengatakan, saya ingin merubah kondisimu. Wa haya'i min ibnati ammika ashaddu min haya'i minka, kata Khuzaimah, rasa maluku terhadap istrimu, yaitu putri dari pamanmu, itu lebih kuat daripada rasa maluku kepada dirimu sendiri. Thumma umira bil hammami fa ukhliya fa dakhala jami'a, lalu kemudian beliau memerintahkan untuk dipersiapkan masuk ke dalam kamar mandi, lalu kemudian dikosongkan dan mereka berdua masuk. Laisa al-hammam alladhi fi buyutina wa innama al-hammam al-kabir, bukan yang dimaksud di sini kamar mandi mereka masuk bareng, ya, tapi maksudnya kamar mandi ini besar gitu. Walidzalik dakhala jami'an, oleh karena itu disebutkan di sini keduanya masuk bersamaan. Qala thumma qama Khuzaimah fatawalla khidmatahu bi nafsihi thumma kharaja, lalu kemudian Khuzaimah sendiri yang melakukan khidmah dan pelayanan kepada Ikrimah, lalu kemudian mereka berdua keluar bersama. Fa khala'a alaihi ay albasahu wa akramah, lalu kemudian
Khuzaimah pun memberikan pakaian yang indah kepada Ikrimah وجمله وحمل إليه مالا كثيرا dan memberikan berbagai macam hiasan kepadanya, lalu kemudian membawanya dengan harta yang banyak untuknya. ثم سار معه إلى داره Lalu kemudian beliau, yakni Khuzaimah, berangkat bersama Ikrimah menuju rumah Ikrimah. واستأذنه في الاعتذار من ابنة عمه Dan Khuzaimah meminta izin untuk meminta maaf kepada putri paman daripada Ikrimah, yaitu istrinya. فأذن له Maka diizinkan untuk Khuzaimah, فاعتذر لها وتذمم من فعله ذلك dan dia pun meminta maaf kepada istrinya tersebut dan merasa buruk dengan apa yang telah dia lakukan, وهو مستحن جدا منها. dalam keadaan dia sangat malu sekali terhadap istrinya itu. ثم سأله أن يسير معه إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. Lalu kemudian Khuzaimah meminta kepadanya untuk berjalan bersamanya untuk mendatangi Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik. وهو ذلك يومئذ مقيم بالرملة. Dan pada saat itu Sulaiman bin Abdul Malik bermukim di wilayah Ramlah. فأنعم به ووافق على ذلك فسارا جميعا. Maka Ikrimah pun menyetujui hal tersebut, lalu kemudian mereka pun berdua berangkat bersama حتى قدم على سليمان بن عبد الملك. sampai kemudian mereka bertemu dengan Sulaiman bin Abdul Malik. فدخل الحاجب فأعلمه بقدوم خزيمة بن بشر. Maka masuklah pengawal dan penjaga pintu dan memberitakan kepada khalifah tentang kedatangan Khuzaimah bin Bishr. فراعه ذلك. Maka hal itu membuat heran dan membuat takut khalifah. وقال والي الجزيرة يقدم بغير أمرنا مع قرب العهد به. Lalu kemudian dia mengatakan, seorang gubernur jazirah, dia datang ke tempat kami tanpa kita perintahkan, padahal baru saja dia diangkat menjadi pemimpin di sana. ما هذا إلا لحادث عظيم. Tidaklah hal ini dia lakukan melainkan karena sebuah kejadian yang besar. ظنوا أن هناك أمرا عظيما قد حصل ولذلك جاءه مباغتة. Maka dia telah menyangka bahwa di sana ada sebuah kejadian yang besar. Oleh karena itu yang menyebabkan Khuzaimah datang karena kejadian itu. فلما دخل عليه خزيمة Ketika Khuzaimah masuk bertemu dengannya, قال له خليفة المسلمين قبل أن يسلم عليه ما وراءك يا خزيمة. maka Sulaiman al-Khalifah bertanya kepada Khuzaimah sebelum sempat dia mengucapkan salam, apa yang terjadi di belakangmu wahai Khuzaimah? قال خير يا أمير المؤمنين. Maka Khuzaimah menjawab, kebaikan wahai Amirul Mukminin. قال فما الذي أقدمك. Maka kata khalifah, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? قال ظفرت بجابر عثرات الكرام. Kata Khuzaimah, aku telah berhasil menemukan Jabir Atharatil Kiram itu. فأحببت أن أسرك به. Maka aku ingin memberitakan dan membuat gembira engkau dengannya. لما رأيت من تلهفك وشوقك إلى رؤيته. Disebabkan karena aku melihat engkau sangat berkeinginan dan engkau sangat rindu untuk bisa melihat dan bertemu dengan Jabir Atharatil Kiram itu. قال ومن هو. Lalu khalifah bertanya, siapa dia itu? قال عكرمة الفياض. Maka Khuzaimah menjawab, dia adalah Ikrimah al-Fayyad. فأذن له بالدخول. Maka diizinkanlah untuknya untuk masuk ke dalam ruangan. فدخل وسلم عليه بالخلافة. Maka masuklah dia lalu kemudian mengucapkan salam kepada khalifah. فرحب به وأدناه من مجلسه. Maka Sulaiman pun mengucapkan selamat kepadanya dan mendekatkan tempat duduk darinya. وقال يا عكرمة. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahai Ikrimah, ما كان خيرك له إلا وبالا عليك. tidaklah kebaikan yang engkau berikan kepadanya melainkan menjadi bencana yang menimpa kamu. ثم قال له اكتب حوائجك وما تختاره في رقعة. Lalu kemudian Sulaiman al-Khalifah mengatakan kepada Ikrimah, tulis seluruh kebutuhan-kebutuhanmu dan apa saja yang menjadi pilihanmu, tulis dalam sebuah lembar. والعادة في من يريد شيئا من الحكام والأمراء أن يكتب إليهم طلبا. Dan sebuah kebiasaan yang terjadi pada saat itu, bahwa bagi siapa yang punya kebutuhan yang hendak dia sampaikan, maka dia menyampaikannya melalui tulisan
disampaikan kepada Amirul Mukminin. Faqala Ikrimah, "Aw yuhfiyani Amirul Mukminin." Maka Ikrimah pun mengatakan, ataukah aku meminta dibebaskan oleh Amirul Mukminin? Yani yasmahu li alla aktub. Kata Ikrimah, ataukah Amirul Mukminin memberikan izin kepada saya untuk saya tidak menulis? Qala la bud. Kata Khalifah, kamu harus menulisnya. Thumma da'a biduwatin wa qirtas. Lalu kemudian dia meminta untuk diberikan tinta dan kertas. Wa qala i'tazil waktub jami' hawaijik. Khalifah yaqulu li Ikrimah. Maka Khalifah mengatakan, kamu menyingkir dulu dan tulis semua apa yang menjadi kebutuhanmu. Fa fa'ala dhalik. Maka Ikrimah pun melakukan hal itu. Fa amara biqada'iha min sa'atihi fawran. Lalu kemudian pada saat itu pula Al-Khalifah memerintahkan untuk memberikan seluruh apa yang dimintanya pada saat itu juga. Wa amara lahu bi 10,000 dinarin wa siftain min ath-thiyab. Siftain. Dan kemudian Khalifah memerintahkan untuk memberikan kepadanya 10.000 dinar dan dua tempat atau satu tempat yang besar yang di dalamnya berisi berbagai macam jenis pakaian. ثم دعا بقناة وعقد له على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان ومناطق كثيرة متعددة أن يكون واليا عليها. Lalu kemudian Al-Khalifah memerintahkan untuk mencatat untuknya agar kemudian Ikrimah diangkat menjadi gubernur terhadap wilayah-wilayah Al-Jazirah, kemudian Armenia, kemudian Azerbaijan dan wilayah-wilayah yang lainnya. وقال له أمر خزيمة إليك إن شئت أبقيته وإن شئت عزلته. Lalu kemudian Sulaiman Al-Khalifah mengatakan kepada Ikrimah, permasalahan Khuzaimah saya kembalikan kepadamu. Kalau engkau ingin, engkau biarkan dia tinggal di sana, atau jika engkau ingin, engkau singkirkan dia. قال بل أرده إلى عمله يا أمير المؤمنين. Namun Ikrimah menjawab, saya tetap mengembalikan dia kepada tugas dan pekerjaannya, wahai Amirul Mukminin. ثم انصرفا جميعا. Lalu kemudian keduanya pun kembali. ولم يزالا عاملين لسليمان ابن عبد الملك مدة خلافته. Dan keduanya masih menjadi gubernur ya bagi Sulaiman bin Abdul Malik selama dalam masa khilafah dan pemerintahannya. وهذه القصة العظيمة فيها فوائد عظيمة ومواقف ودروس كثيرة. Dan kisah ini banyak sekali faedah yang terdapat di dalamnya dan banyak pelajaran-pelajaran dan ibrah yang bisa kita petik darinya. لكن نظرا لضيق الوقت نترككم للراحة ونقول إن من أول فوائدها وأهمها أن المرء لا يحتقر الخير ولو أوذي في سبيله. أن المرء لا يحتقر الخير ولا يتركه ولو أوذي في سبيله. Nah, maka namun disebabkan karena sempitnya waktu, kami biarkan antum untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun pelajaran yang terpenting di sini adalah bahwa seseorang janganlah dia menganggap remeh sebuah kebaikan yang لا يحتقر الخير ولا يتركه ولو أوذي. Dan bahwa seseorang jangan dia menganggap remeh sebuah kebaikan dan jangan dia meninggalkan kebaikan itu walaupun dia disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. لماذا نقول ذلك؟ Kenapa kita mengatakan itu? لأن بعض الناس يحب فعل الخير. Karena ada sebagian manusia فعل الخير. Ada sebagian orang itu senang untuk melakukan kebaikan. وتفريج الكربات. Dan senang untuk menghilangkan kesulitan. وإعانة الناس. Dan senang untuk membantu manusia. لكن الله قد يبتليه ويبتلي صدقه وصبره. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepadanya dan menguji kejujurannya. فيفعل خيرا ويجد من ذلك الخير أو بسبب ذلك الخير سوءا وشرا وأذى. Sehingga ketika dia melakukan kebaikan, namun justru dengan kebaikan yang dia lakukan, justru dia akan mendapati sebuah keburukan yang sedang menimpanya. ولهذا يقول خليفة المسلمين يا عكرمة ما كان خيرك له إلا وبالا عليك.
Maka oleh karena itu Al-Khalifah Sulaiman mengatakan kepada Ikrimah, wahai Ikrimah, tidaklah kebaikan yang engkau lakukan terhadap dia, terhadap Khuzaimah, melainkan justru menjadi bencana yang menimpa dirimu. Lakinnal muta'amila ma'allah la yadurruhu dhalik wa yastamir. Akan tapi seorang yang bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala tidak memudaratkan dia dari hal-hal yang mengganggunya tersebut, dan dia akan terus berjalan. Falimadha naf'alul khair? Lalu mengapa kita melakukan kebaikan? Min ajli al-ajra min Allah, min ajli al-ajri min Allah. Adalah untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza adaka man sana'ta lahu al-khair, maka apabila ada orang yang menyakitimu terhadap orang yang engkau telah berbuat baik kepadanya, wahtasabta wastamarraita fil khair, sementara engkau senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tetap berlanjut dalam berbuat kebaikan, zadallahu ajraka wa a'zama mathubatak, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah pahalamu dan senantiasa melipat gandakan keutamaan kepadamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah melaksanakan salatul maghrib.